Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Septiani, NIM 14245575. Di sini saya akan menjelaskan fungsi reproduksi pada wanita bagian dalam. Di sini ada uterin fundus. Uterin fundus ini sebagai tempat penempelan embrio, dukungan pertumbuhan janin, kontraksi selama persalinan. Nah, di sini ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi berfungsi sebagai transportasi sel telur, tempat pembuahan, transportasi zigot, dan lingkungan nutrisi. Di sini ada uterus. Uterus ini berfungsi sebagai tempat penempelan embrio, pendukung perkembangan janin, dan mengeluarkan lapisan endometrium saat menstruasi. Di sini ada fimbriae. Fimbriae ini berfungsi sebagai menangkap sel telur dari ovarium dan membawa ke tuba Fallopi. Nah, di sini ada ovarium. Ovarium ini berfungsi untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen. Di sini ada ovarium ligament. Ovarium ligament berfungsi sebagai memompang ovarium dan membawa pembuluh darah. Di sini ada cervical canal. Cervical canal ini berfungsi sebagai membantu proses reproduksi, jalur menstruasi, mempermudah pembuahan, perlindungan selama kehamilan. Di sini ada cervix atau leher rahim yang berfungsi sebagai pintu masuk ke rahim, reproduksi lendir, cervix, dan perlindungan selama kehamilan dan mengalirkan darah menstruasi. Selanjutnya ada endometrium yang berfungsi sebagai mendukung implementasi embrio dan meluruh saat menstruasi. Selanjutnya ada myometrium yang berfungsi sebagai kontraksi selama persalinan, menjaga kehamilan, mengeluarkan darah saat menstruasi. Selanjutnya ada perimetrium atau lapisan luar dinding rahim yang berfungsi sebagai melindungi rahim dari infeksi, menjaga struktur rahim, dan memungkinkan pergerakan rahim. Selanjutnya ada vagina. Vagina ini berfungsi sebagai saluran untuk persalinan, saluran untuk hubungan seksual, mengeluarkan darah menstruasi, penghasil penyalur cairan pelumas, dan melindungi terhadap infeksi. Selanjutnya, sistem reproduksi pada wanita bagian luar, yaitu ada mons pubis. Mons pubis ini berfungsi sebagai melindungi organ reproduksi internal, menyerap goncangan selama aktivitas, rangsangan seksual, dan produksi hormon. Dan di sini ada klitoris. Klitoris ini berfungsi sebagai rangsangan seksual, respon terhadap stimulasi, organ untuk orgasme, dukungan untuk kesehatan seksual. Di sini ada uretral atau opening atau lubang uretral. Ini berfungsi sebagai pembuangan urin, perlindungan cegah infeksi, kesehatan seksual, dan dukungan kesehatan. Dan di sini ada labia majora. Labia majora ini berfungsi untuk melindungi organ genital internal dari iritasi dan infeksi, penyimpangan lemak, penegasan seksual, dan berperan dalam penampilan organ genital. Nah, di sini ada labia minora. Labia minora ini fungsinya untuk melindungi organ reproduksi, membantu pelumasan, meningkatkan sensitivitas seksual, dan mengarahkan aliran urin. Di sini ada vagina. Vagina ini fungsinya sebagai saluran kelahiran, tempat hubungan seksual, pengeluaran menstruasi, dan lingkungan untuk sperma. Nah, di sini ada anus. Anus ini berfungsi sebagai mengeluarkan feses dari tubuh dengan mengatur proses buang air besar melalui otot sphincter yang mengontrol pembuka dan penutup anus. Selanjutnya ada sistem reproduksi laki-laki bagian dalam. Di sini ada uretra. Uretra ini berfungsi sebagai mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Selanjutnya ada kandung kemih. Kandung kemih ini berfungsi sebagai menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya di sini ada
Vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini berfungsi menghasilkan cairan semen yang memberi nutrisi dan mendukung pergerakan sperma. Selanjutnya di sini ada uretra. Uretra ini berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan sperma saat ejakulasi. Nah, di sini jaringan erektil. Jaringan erektil ini berfungsi sebagai untuk ereksi pada pria dan klitoris pada wanita. Nah, selanjutnya di sini ada glans penis atau kepala penis. Kepala penis ini sangat sensitif seksual, sperma dan ejakulasi, perlindungan uretra. Selanjutnya di sini ada vas deferens. Vas deferens ini berfungsi sebagai mengeluarkan sperma dari testis ke uretra selama ejakulasi. Selanjutnya di sini ada ampula vas deferens. Ampula vas deferens ini berfungsi sebagai menyimpan sperma sementara dan mencampurkan dengan cairan dari vesicula seminalis sebelum ejakulasi. Di sini ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi sebagai memproduksi cairan semen yang melindungi dan memberi nutrisi. Di sini ada kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper ini berfungsi sebagai menghasilkan cairan praejakulasi untuk melumasi uretra. Di sini ada epididymis. Epididymis ini berfungsi sebagai menyimpan dan mematangkan sperma. Nah, di sini ada testis atau testosteron. Testis ini berfungsi sebagai memproduksi sperma dan hormon seks pria. Selanjutnya ada sistem reproduksi pada pria bagian luar. Di sini ada kandung kemih. Kandung kemih ini fungsinya tempat penyimpanan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Selanjutnya di sini ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berfungsi sebagai memproduksi cairan semen yang memberikan nutrisi. Di sini ada uretra. Uretra ini berfungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan urin dari kandung kemih. Di sini ada vas deferens. Vas deferens ini berfungsi sebagai mengangkut sperma dari testis menuju uretra saat ejakulasi. Di sini ada testis atau testosteron. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sperma. Dan di sini ada skrotum. Skrotum itu berfungsi sebagai melindungi dan mengatur suatu suhu testis untuk menjaga produk. Di sini ada namanya kepala penis atau glans penis yang berfungsi sebagai area sensitif untuk rangsangan seksual. Di sini ada lubang penis atau penis, yaitu berfungsi sebagai membuang air kecil atau uranis dan mengeluarkan sperma. Sekian penjelasan dari saya tentang sistem reproduksi wanita bagian dalam dan luar, sistem reproduksi laki-laki bagian dalam dan luar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.